Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pratama dari kelompok 7 Mesin Learning. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir proyekan kelompok kami dengan judul Klasterisasi Daya Minat Netizen terhadap Olahraga berdasarkan kelompok umur menggunakan algoritma Siemens dan CST SOM. Pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Olahraga telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak zaman kuno. Tidak hanya sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat kesehatan fisik dan mental. Identifikasi daya minat masyarakat terhadap olahraga menjadi penting dalam konteks ini karena hal tersebut mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari kebugaran individu hingga dinamika sosial. Melalui berbagai studi dan survei, kita dapat melihat pola-pola yang menarik dalam preferensi olahraga masyarakat di berbagai belahan dunia. Terdapat beragam faktor yang mengaruhi daya minat masyarakat terhadap olahraga, mulai dari faktor budaya, ekonomi, hingga kemudahan akses. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, olahraga tradisional masih menjadi bagian penting dari budaya lokal, sementara di tempat lain olahraga modern seperti sepak bola atau basket mungkin lebih mendominasi. Selain itu, tingkat ekonomi suatu daerah juga dapat mempengaruhi daya minat terhadap olahraga. Karena olahraga seringkali membutuhkan sumber daya yang tidak selalu tersedia bagi semua individu. Memahami daya minat masyarakat terhadap olahraga bukan hanya penting untuk mengembangkan eh, kegiatan olahraga yang lebih inklusif, tetapi juga untuk merencanaan infrastruktur dan program-program pendukung lainnya dengan mengetahui preferensi masyarakat terhadap jenis olahraga tertentu. Pemerintah, organisasi olahraga, dan pihak terkait lainnya dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan partisipasi serta manfaat dari aktivitas fisik ini. Oleh karena itu, studi yang mendalam tentang identifikasi daya minat masyarakat terhadap olahraga sangatlah relevan dalam konteks kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, pendekatan pemecahan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis olahraga yang berdasarkan usia. Data tabular akan dianalisis menggunakan algoritma klasterisasi untuk mengidentifikasi jenis olahraga yang paling diminati. Algoritma yang akan digunakan ialah algoritma Siemens dan CST-SOM. Algoritma tersebut sangat tepat digunakan untuk klasterisasi data. Bab kedua, landasan teori. Siemens clustering sebagai salah satu metode data clustering non-hierarki mempartisipasi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok, sehingga data memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama, dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Algoritma Siemens yang digunakan untuk klasterisasi minat terhadap olahraga berdasarkan kelompok umur membantu dalam menemukan kelompok umur yang memiliki preferensi yang sebanding dengan menggunakan data klasterisasi. Strategi pemasaran yang lebih efektif dapat dibuat. Produk yang lebih disukai oleh kelompok target dapat dibuat dan konten yang lebih relevan untuk masing-masing kelompok umur dapat disediakan. CSTSOM, metode pendekatan berbasis hierarki. Pembentukan klaster memulai dengan titik data individu yang secara bertahap menggabungkannya menjadi klaster berdasarkan kesamaan tertinggi. Kelompok menghasilkan struktur seperti pohon yang menunjukkan hubungan hierarki antar klaster. Keterbatasan klaster tidak memerlukan penetapan jumlah klaster sebelumnya. Klasterisasi. Klasterisasi adalah teknologi mengelompokkan objek ke dalam klaster berdasarkan kesamaan antar objek.
Yang keenam, Silsouter score. Silsouter score adalah metrik evaluasi klasterisasi dengan nilai antara -1 dan 1. Nilai mendekati 1, objek dikelompokkan dengan baik dan jauh dari klaster lain. Nilai mendekati 0, objek berada di batas antara dua klaster. Nilai negatif, objek lebih dekat ke klaster yang salah. Yang 7, Davis-Baldwin Index. Davis-Baldwin Index adalah matriks evaluasi klasterisasi yang mengukur rata-rata rasio antara jarak dan klaster. Dengan jarak antar klaster semakin kecil nilai indeks, semakin baik klasterisasi. Bab ketiga yaitu metodologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasterisasi minat netizen terhadap olahraga berdasarkan kelompok umur menggunakan algoritma Siemens dan Self-Organization Map atau SOM. Metodologi penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari file Excel yang berisi informasi mengenai usia dan minat netizen terhadap 3 jenis olahraga, yaitu sepak bola, renang, dan bola voli. Tahap selanjutnya yaitu processing data. Tahapan processing data meliputi pemilihan fitur, memilih fitur yang relevan dari dataset yaitu usia dan minat terhadap 3 jenis olahraga. Scaling data menggunakan standar scaler untuk menstandarkan data sehingga setiap fitur memiliki min 0 dan varian 1. Normalisasi data menggunakan min-max scaler untuk menormalisasi data yang telah distandarisasi ke dalam rentan 0 atau 1. Tahap selanjutnya yaitu pengurangan dimensi. Untuk mengurangi dimensi data dan mempertahankan informasi penting, dilakukan PCA atau Principal Component Analysis. PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data dari 4 fitur, yaitu usia, minat terhadap 3 jenis olahraga, menjadi 2 physical komponen. Tahap selanjutnya itu klasterisasi dengan Siemens. Tahap klasterisasi menggunakan algoritma Siemens meliputi instalisasi Siemens, menginstalisasi Siemens dengan jumlah klaster yang bervariasi. Klasterisasi mengklasterisasi data yang telah direduksi dimensinya menggunakan PCA. Evaluasi klasterisasi menggunakan Silsouter score dan Davis-Baldwin Index untuk mengevaluasi hasil klasterisasi. Nilai terbaik dipilih berdasarkan Silsouter score tertinggi. Tahap selanjutnya yaitu klasterisasi dengan SOM. Tahap klasterisasi menggunakan SOM meliputi instalisasi SOM, yaitu menginstalisasi SOM dengan ukuran grid yang bervariasi. Pelatihan SOM yaitu melatih SOM menggunakan data yang telah direduksi dimensinya menggunakan PCA. Labeling yaitu menentukan label untuk setiap data berdasarkan neuro pemenang di SOM. Evaluasi klasterisasi yaitu menggunakan Silsouter score dan Davis-Baldwin Index untuk mengevaluasi hasil klasterisasi SOM. Konfigurasi grid terbaik dipilih berdasarkan Silsouter score tertinggi. Evaluasi hasil klasterisasi. Evaluasi hasil klasterisasi dilakukan dengan menggunakan 2 matriks. Yang pertama yaitu Silsouter score yaitu mengukur beberapa mirip objek dalam klaster yang sama dan seberapa berbeda dengan objek di klaster lain. Nilai berkisar antara -1 dan 1 dengan nilai lebih tinggi menunjukkan klasterisasi yang lebih baik. Evaluasi yang kedua yaitu Davis-Baldwin Index mengukur rata-rata rasio antara jarak dan dalam klaster dengan jarak antar klaster. Semakin kecil nilai indeks semakin baik klasterisasi. Yang selanjutnya itu visualisasi hasil klasterisasi.
Hasil klasterisasi divisualisasikan untuk membandingkan hasil klasterisasi Keynes dan SOM. Diagram persebaran yaitu membuat diagram persebaran untuk menampilkan hasil klasterisasi berdasarkan dua fisikal komponen yang diperoleh dari PCA. Yang kedua yaitu warna klaster. Setiap klaster diberi warna yang berbeda untuk memudahkan interpretasi hasil klasterisasi. Yang selanjutnya kita dilanjut ke Google Colab. Nah, di sini yaitu menginstalisasi library. Setelah library-nya terinstall, ada program membaca data dari file Excel. Nah, program ini tidak hanya dari Excel, bisa melalui CVC. Apabila data yang Anda simpan yaitu berbentuk CVC, itu bisa dimasukkan ke dalam program ini. Yang kedua, pemilihan fitur yang relevan dari fitur data yang dilihat itu akan memilih fitur dari umur, interest score, interest swimming score itu interest score berarti nilai untuk olahraga sepak bola, nilai untuk olahraga berenang, nilai untuk olahraga bola voli. Setelah data-data tersebut diimport pada program ini, yaitu langkah selanjutnya itu melakukan scaling pada data dengan standar scalar. Setelah data-data tersebut telah distandarkan dengan menggunakan standar scalar, selanjutnya menormalisasikan pada data dengan min and max scalar. Setelah dinormalisasikan, tahapan selanjutnya menggunakan PCA untuk mengurangi dimensi data. Program selanjutnya itu mencari jumlah klaster terbaik untuk dimensi dengan data yang sudah dinormalisasikan. Program di sini yaitu untuk menampilkan data untuk klaster terbaik yang telah distandarkan dan dinormalisasikan. Setelah itu di print out atau dicetak. Selanjutnya mencari klaster terbaik menggunakan SOM. Setelah distandarisasikan dan dinormalisasikan, maka akan dicari nilai klaster terbaik. Setelah dicari atau dicetak, kita coba untuk programnya. Setelah setelah tadi saya importkan file netizen interest in sport yang berformat XLSX yaitu file Excel. Di sini terdapat data-data yang ada di file Excel saya. Kurang lebihnya ada 100 data yang berisikan umur, interest score, interest swimming, dan interest volleyball. Setelah itu maka akan ditemukan base Keynes parameternya. Untuk base Keynes tersebut yaitu 7. Seal Salter Score yaitu 0,3, Davis Holding Index yaitu 0,7, dan base SOM parameternya yaitu ukurannya 2 kali 2. Seal Salter Score mendapatkan hasil 0,3, Davis Holding Index mendapatkan skor 0,8, dan tampilan hasil klasternya. Untuk komponen pertama, PCI-nya mendapatkan gambar seperti ini. PCI kedua versus PCI pertama versus PCI kedua. PCI pertama versus PCI kedua, yang sebelah kiri itu menurut algoritma Keynes, yang sebelah kanan itu menurut algoritma SOM. Maka akan muncul hasil data dari file yang telah saya upload.
Kesimpulan, kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah bahwa kami telah mengimplementasikan klasterisasi menggunakan algoritma Siemens dan SOM dengan dataset 100 program. Klasterisasi yang telah diimplementasikan menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam memahami pola minat netizen terhadap olahraga berdasarkan kelompok umur dengan menggunakan teknik processing yang meliputi normalisasi dan scaling data serta reduksi dimensi menggunakan PCA. Program berhasil menemukan konfigurasi terbaik untuk Siemens dengan jumlah klaster 7 yang memberikan Zillholter Score sebesar 0,4 dan Davis Boulding Index sebesar 0,7. Selain itu, metode Self Organizing Map atau SOM dengan grid ukuran 2 kali 2 juga memberikan hasil yang baik dan Zillholter Score sebesar 0,3 dan Davis Boulding Index sebesar 0,7. Meskipun demikian, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki seperti eksplorisasi lebih lanjut terhadap metode normalisasi dan scaling yang lebih tepat serta evaluasi matriks klasterisasi tambahan untuk memastikan hasil yang lebih stabil dan tergeneralisasi. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan analisis klasterisasi dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan bermanfaat terkait dengan minat olahraga netizen. Sekian presentasi saya untuk laporan akhir machine learning. Saya ucapkan terima kasih.